Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul Ramadan sayyida suhur wa anzala fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh afdalul khalqi wal makhluqat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabil amjad. Amma ba'du. Pendengar radio RGM FM yang dirahmati Allah, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita aneka nikmat hingga kita tidak mampu untuk menghitung satu persatu nikmat yang telah Allah curahkan kepada kita. Yang bisa kita lakukan adalah bersyukur atas karunia hidup yang diberikan Allah, yang berupa kesehatan yang kita nikmati, rizki yang diberikan, dan setiap momen yang kita jalani. Semoga kita selalu diberikan kesempatan yang terus mengalir kesyukuran dalam rangka kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, yang artinya, ya Allah, limpahkanlah salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya. Semoga kita senantiasa mengingat dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan bagi seluruh kehidupan umat manusia. Amin. Melalui mimbar buka puasa bersama ini, marilah kita saling berwasiat iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adalah pesan yang sangat penting dalam kehidupan seorang muslim. Berikut beberapa ayat Al-Quran yang mengandung perintah dan wasiat tentang takwa yang dapat dijadikan referensi bagi kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Surat Ali Imran ayat 102. Di ayat yang lain, surat Al-Baqarah 278, Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa daru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang-orang mukmin. Di dalam surat Al-Maidah ayat 35, Allah juga berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wabtaghu ilaihi wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, carilah wasilah, jalan untuk mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah, berjuang di jalan Allah agar kamu beruntung. Di dalam surat At-Taubah ayat 119, Allah juga berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersama orang-orang yang jujur. Pendengar radio RGM yang dirahmati Allah, alhamdulillah, topik hari ini kita akan membahas tawadhu sebagai obat kesombongan seseorang. Kita bertanya, mengapa tawadhu dapat menjadi obat kesombongan seseorang? Apa itu tawadhu? Tawadhu adalah obat untuk kesombongan.
Dalam bahasa yang lebih sederhana, tawadhu berarti merendahkan diri. Ini adalah sikap di mana seseorang dengan sengaja memposisikan dirinya lebih rendah dari posisi yang sebenarnya. Tawadhu adalah sifat terpuji yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Dalam Islam, kita dianjurkan untuk menjauhi sikap sombong dan menggantinya dengan sikap tawadhu yang lebih rendah hati. Sikap sombong adalah ketika seseorang memandang dirinya lebih baik daripada orang lain dan merasa berada di atas kebenaran. Allah melarang sikap sombong dan menyebutnya sebagai salah satu sifat yang tidak disukainya. Bahkan dosa pertama yang muncul kepada Allah adalah kesombongan, yang terjadi ketika iblis menolak untuk bersujud kepada Adam karena merasa dirinya lebih baik daripada Adam. Jadi sifat tawadhu adalah obat untuk mengatasi kesombongan. Dengan merendahkan diri dan mengakui bahwa kita tidak sempurna, kita dapat menggantikan sikap sombong dengan sikap yang lembah, lebih rendah hati, dan menghormati kebenaran serta makhluk lain. Pendengar radio Gajah Mungkur yang dirahmati Allah, sikap rendah hati memiliki banyak manfaat yang dapat memperkaya kehidupan kita, dan berikut beberapa manfaat yang dapat kita ambil dari sikap rendah hati ataupun tawadhu. Yang pertama adalah membangun hubungan baik. Rendah hati memperkuat hubungan interpersonal. Orang yang rendah hati cenderung lebih mudah berkomunikasi, memahami sudut pandang orang lain, dan membangun rasa saling menghargai, care terhadap orang lain. Yang kedua adalah membangun teamwork yang baik, tim kerja yang baik. Sikap rendah hati memungkinkan kita untuk bekerja sama dengan baik dalam satu tim yang solid dan kokoh. Ketika kita mengakui keterbatasan diri kita lebih terbuka untuk belajar dari orang lain dan berkontribusi secara positif dalam satu organisasi yang kuat dan kokoh. Yang ketiga adalah menciptakan relasi hubungan yang baik. Orang yang rendah hati lebih mudah diterima oleh orang lain. Mereka cenderung disenangi dan dihormati karena sikap mereka yang sopan dan tulus dalam memberikan kontribusi bersama dengan orang lain. Yang keempat, manfaat dari sifat tawadhu adalah kemajuan pribadi dan profesional. Rendah hati memungkinkan kita terus belajar, terus mengasah skill dan keterampilannya, terus berkembang, terus meningkatkan keterampilan. Kita tidak takut untuk mengakui kekurangan dan selalu mencari cara untuk memperbaiki diri dan meningkatkan kualitas agar lebih baik lagi di masa yang akan datang. Yang kelima adalah mudah beradaptasi. Orang yang rendah hati lebih fleksibel dan mudah beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di lingkungannya. Mereka tidak terlalu teguh pada pendapat atau cara mereka sendiri. Mereka mampu merendahkan diri, mampu menerima pendapat orang lain, dan mengakui pendapat orang lain untuk menjadi pendapat bersama yang bisa kita akui. Yang keenam, orang menjadi lebih banyak simpatik. Sikap rendah hati membuat kita lebih diterima oleh orang lain. Orang cenderung lebih suka berinteraksi dengan individu yang rendah hati dan tulus dalam bergaul sesamanya. Maka pendengar yang dirahmati Allah, marilah kita terus berusaha untuk menjaga sikap rendah hati dalam kehidupan sehari-hari kita. Karena sikap tawadhu adalah sikap yang sangat terpuji di dalam Islam.
dan menumbuhkannya memerlukan kesadaran dan usaha yang konsisten. Berikut beberapa cara untuk menumbuhkan sikap tawadhu, rendah hati. Yang pertama adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Memahami sifat-sifat Allah termasuk Asmaul Husna akan membantu kita untuk merendahkan diri. Kesadaran bahwa Allah Maha Besar. Allah adalah satu-satunya yang mempunyai kekuasaan. Hanya Allah lah seorang hamba merendahkan diri, memperkuat sikap tawadhu kita. Yang kedua adalah dengan sikap tawadhu kita mengenali diri sendiri. Ingat bahwa manusia berasal dari air mani yang hina. Menyadari kelemahan dan keterbatasan kita akan membantu mengurangi kesombongan, kecongkakan, ketakaburan, dan kemelintian kita di dalam bergaulan dalam masyarakat. Yang ketiga adalah merenungi nikmat Allah. Pendengar yang dirahmati Allah, perbanyaklah beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya. Memperbanyak istighfar, memohon ampun atas kesalahan dan kesombongan yang kita lakukan, dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa membersihkan hati dari penyakit hati seperti iri, dengki, ujub. Kita dapat mendekatkan diri kepada Allah dengan sikap tawadhu yang kita lakukan. Pendengar yang dirahmati Allah, yang keempat adalah tawadhu dengan cara menghormati orang lain. Menghormati orang lain, menghormati orang yang lebih tua atau yang lebih pandai dari kita. Sayangilah yang lebih muda atau yang lebih rendah. Hargailah pendapat dan pembicaraan orang lain. Bersedia mengalah demi kepentingan umum. Berbicara dengan sopan kepada siapapun. Ini adalah akhlak yang sangat utama. Inilah yang cara untuk menjaga hubungan sosial, relasi sosial kita agar tetap baik di tengah-tengah masyarakat. Yang kelima, rendah hati dalam kehidupan sehari-hari. Tawadhu adalah sikap di mana kita memposisikan diri kita tidak lebih tinggi daripada orang lain. Berbicara dengan rendah hati tanpa merasa hina atau rendah diri adalah langkah awal untuk menumbuhkan sikap ini. Pendengar yang dirahmati Allah, ingatlah bahwa menumbuhkan sikap tawadhu adalah perjalanan spiritual yang memerlukan kesabaran dan refleksi terus-menerus. Semoga kita senantiasa bersemangat untuk mengamalkan sikap tawadhu dalam kehidupan sehari-hari. Karena tawadhu dapat menjadi obat untuk kesombongan seseorang. Karena sifat tawadhu membawa berbagai manfaat secara langsung bertentangan dengan sikap atau sifat sombong. Berikut beberapa alasan mengapa tawadhu dapat mengatasi kesombongan seseorang. Yang pertama adalah merendahkan diri. Tawadhu adalah sikap di mana seseorang dengan sengaja memposisikan dirinya lebih rendah dari posisi sebenarnya. Ia melibatkan pengakuan bahwa kita sebagai manusia memiliki keterbatasan dan kelemahan. Dengan merendahkan diri kita mengurangi kesombongan, mengakui bahwa kita bukanlah yang terbaik atau paling sempurna. Kesadaran akan kebesaran Allah. Tawadhu muncul dari pemahaman tentang kebesaran Allah. Ketika kita menyadari bahwa Allah Maha Besar dan kita hanyalah hamba-hambanya, kita tidak lagi merasa lebih baik daripada orang lain. Kesadaran ini menumbuhkan dan mengurangi kecongkaan dan kesombongan. Yang ketiga adalah menghargai orang lain. Sikap tawadhu mengajarkan kita untuk menghormati orang lain. Dengan merendahkan diri, kita lebih cenderung mendengarkan, menghargai, dan menghormati pendapat orang lain.
Ini bertentangan dengan sikap sombong yang merasa lebih unggul dan tidak menghargai pendapat orang lain. Menghindari perasaan iri hati, dengki, sifat sombong seringkali muncul dalam perasaan diri dengan iri hati, dengki terhadap kesuksesan atau keberhasilan orang lain. Dengan tawaduk kita belajar untuk mengatasi perasaan negatif dan menggantinya dengan rasa syukur dan penghargaan terhadap pencapaian orang lain. Kita bersyukur, kita merasa bangga apabila ada sanak saudara, handai tolan yang lebih hebat, yang lebih kaya, yang lebih mulia, yang lebih soleh, yang lebih sukses di dalam kehidupannya. Kita merasa ikut berbangga dan ikut bersyukur atas kesolehan dan keberhasilan saudara yang atau teman handai tolan kita. Yang berikutnya adalah menghormati kebenaran. Orang yang tawaduk tidak ragu untuk mengakui kesalahan atau ketidaksempurnaan dirinya. Mereka lebih terbuka untuk belajar dan terus memperbaiki diri. Sikap ini membantu mengatasi kesombongan yang seringkali muncul dari ketidakmampuan untuk mengakui kesalahan. Jamaah pendengar radio RGM FM di mana saja berada. Jadi tawaduk adalah obat yang kuat untuk mengatasi kesombongan. Dengan merendahkan diri dan mengakui kebesaran Allah serta keterbatasan diri, kita dapat mencapai kedamaian hati dan menghormati makhluk lain dengan akhlak yang terpuji. Tawaduk adalah sikap yang sangat terpuji dalam Islam dan Al-Quran memberikan banyak ayat yang mengajarkan pentingnya sifat rendah hati. Berikut beberapa ayat Al-Quran yang berbicara tentang tawaduk. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Furqan ayat 63 yang artinya bahwa wa ibadur rahman, dan hamba-hamba Tuhan yang maha penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Pendengar yang dirahmati Allah, sikap tawaduk adalah obat untuk mengatasi kesombongan. Dengan merendahkan diri dan mengakui kebesaran Allah serta keterbatasan yang kita lakukan, maka insya Allah dengan tawaduk kita akan lebih baik lagi di dalam kehidupan kita. Baiklah, kita simak sabda Rasulullah SAW, tawaduk dan larangan bersikap sombong. Ngan Iyad bin Khimarin radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha awha ilayya an tawaddu'u hatta la yafkhara ahadun ala ahadin wa la yabghiya ahadun ala ahadin, rawahu Muslim. Yang artinya dari Iyad bin Khimar radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah telah mewahyukan kepadaku, hendaklah kalian bersikap tawaduk sampai tidak ada orang yang bersikap sombong terhadap orang yang lain, dan tidak ada orang yang berbuat dolim terhadap lainnya. Hadis riwayat Muslim, nomor hadis 2865 dalam kitab Riyadhus Shalihin halaman 602. Pendengar yang dirahmati Allah, intisari dari hadis ini bahwa perintah Allah agar tetap istiqomah memegang ajaran Islam, perintah untuk bersikap tawaduk dan mengikis sikap sombong dan zalim. Sikap tawaduk menjadikan seseorang semakin terhormat di sisi Allah dan di mata manusia. Semua manusia adalah hamba Allah yang berasal dari ciptaan yang sama. Maka tidak layak seseorang itu menyombongkan diri kepada orang lain. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa memperbaiki diri,
menyempurnakan dengan akhlakul karimah, sebaliknya menghindari akhlak yang tercela, sehingga kita menjadi orang yang beruntung di dunia dan selamat di akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik